Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Lare News Channel. Kali ini ada berita terbaru dari Cirebon ya, dari Pabuaran Cirebon, masih terkait dengan para habaib. Berita kali ini menyangkut ada oknum habaib yang menzinai tetangganya. Dan ini penuturan dari suami yang istrinya disinai oleh Habib tersebut, yang berhasil diwawancara oleh Kiai Rahmat daripada Suka TV. Oke, mari kita simak bersama apa sih kronologi dan kejadiannya gitu. Dan sampai berita ini meluncur pun rumah atau tempatnya Habib Toha tersebut sudah digeruduk sama warga, dirusak dan lain sebagainya. Ini bagian apa ya? Sudah nggak bisa ngomong tentang rungkapnya bala sih dari oknum-oknumnya gitu. Tapi bukan satu dua Habib saja yang melakukan hal-hal seperti itu, dalam arti melakukan kekonyolan-kekonyolan. Ada yang fatwanya nyeleneh, pengklaiman sana sini dan lain sebagainya. Ya ini yang terbaru, yaitu menzinai tetangganya sendiri, istri dari apa ya, boleh dibilang santrinya lah ya. Oke, untuk lebih jelasnya biar nggak gagal paham, mari kita simak penuturan dari suami yang istrinya dizinai Habib tersebut, yang berhasil diwawancari oleh Kiai Rahmat. Mari kita dengarkan bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Marga ya. Iya, Nama Kiai. lengkapnya siapa Kang? Ana Marga pakai Nama Marga. Alamatnya, alamat Desa Pabuaran Wetan, RT 03, RW 08, oke baik. Saya kan Pabuaran. beberapa bulan yang lalu ceramah di lapangan Pabuaran dalam rangka Pabuaran bersolawat. Panjenengan rawuh nggak waktu itu? Saya nggak datang pakai tidur karena kan Oh, ya. malam. Baik-baik Kang. Mohon maaf tadi panjenengan menghubungi agak sore. Kebetulan saya baru pulang Maulid, jadi ya gini hari baru sempat untuk berbincang-bincang. Ini kita menunggu juga Raden Hamzaiyah ya. Oh dimatikan Ki? Hmm? Ini sudah masuk Pak Kiai, mohon maaf. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dari Kang Marga dulu ya. Saya dapat informasi dari teman-teman bahwa Kang Marga ini baru dapat musibah yang sangat berat, berhubungan dengan keluarga. Jelasnya ada hubungan terlarang antara istri Kang Marga dengan seseorang. Kalau boleh bertanya, nama istri Kang Marga siapa Kang? Eliana Sinaga pakai Siapa? Eliana Sinaga. Kurang jelas Kang, agak. Eliana Sinaga, Oh berarti orang Batak ya? Batak kayak Baik. Kemudian apa yang terjadi antara Aliana Siaga dengan seseorang itu dan siapa seseorang tadi? baik, langsung aja pakai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung aja kita mulai dari awal Pak Kiai. Yang pertama, eh, saya informasikan untuk mengenai pekerjaan saya Pak Kiai ya. Baik. Kebetulan saya itu kerja di pasar Pabuaran sebagai penjual sayuran, dan setiap malam pun saya selalu berangkat malam jam 2, saya berangkat pulang jam 8, jam 9 pagi. Nah, pas di tanggal 24 hari Rabu 24 bulan? bulan ini, masih bulan September. Oktober. Oktober, iya bulan Oktober. Kemarin tanggal 24 bulan Oktober, hari Selasa, saya libur, nggak bekerja. Nah, mungkin disinilah Allah buka masalah ini. Pas sekitar jam kurang lebihnya jam 2:30 pakai. Nah, di depan majelis ada perbincangan antara Habib dan jamaah. Habib siapa namanya? Habib Toha. Habib Toha bin Yahya ya. Habib Toha bin Yahya, di depan ada biasa setiap ini kan pada ngumpul di depan Pak Kiai. Itu majelis apa namanya? Majelis Salawat Hubun Nabi. Oh benar. Iya. Nah, setelah itu saya nyuruh istri masuk karena dia di depan kontrakan, tapi enggak di luar ya, di depan kontrakan. Jadi masuk. Nah, di situ saya awal mulanya pinjem HP istri Pak Kiai. Awal mulai saya pinjam HP istri, dan saya pura-pura ke kamar mandi, dan di situ saya temukan chattingan antara istri dengan temannya, tetangga, cewek juga, perempuan, yang berisikan saya dipeluk, saya dicium. Nah, setelah itu saya ngomong ke istri. Dipeluk cium oleh? Kenapa Pak? Dipeluk dan dicium oleh siapa? Oleh Habib Toha bin Yahya. Gitu. Nah, setelah itu saya pertanyakan ke istri, apakah benar ini? Aku tanyain ke istri gini, misalnya tak ditanyain, apakah ini benar kamu selingkuh? Saya bilang gitu kan. Nah, dia tadinya langsung nangis di situ, langsung udah jangan kasih tahu siapa-siapa, hanya kita aja, karena jangan kasih tahu. Nah, setelah itu kan saya sedikit emosi dan melonjak Pak Kiai. Saya tuh langsung tarik istri saya keluar pintu. Nah, di situ ada Habib Toha dan jamaahnya di situ pada pergi. Nah, setelah itu saya informasi ke istrinya Habib, suruh keluar untuk menyaksikan, maksudnya untuk sama-sama menyaksikan ada perselingkuhan antara Habib Toha dan istri saya gitu. Nah, itu memang rumah Habib Toha dengan panjenengan dekat ya? Karena iya, rumah itu kan kontrakan samping-sampingan. Oke, samping, jadi sebelah kalau di tempat saya sebelah kidul itu Habib Toha, saya di sebelah lor gitu kalau di sini mah gitu. Nah, saya keluarin semua berempat.
ada istri saya, Habib Toha, dan istrinya Habib Toha di situ. Nah, setelah saya keluarin, saya langsung ngomong ke istri sama ke Habib, diam, saya bilang diam, semuanya diam, saya bilang gitu. Tolong jelasin apakah benar ini selingkuh, bilang gitu. Apakah kamu benar-benar selingkuh? Nah, situ istri ngomong, tolong jujur sejujur-jujurnya, jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang disembunyikan, saya bilang gitu, karena saya semuanya sudah tahu gitu. Nah, setelah itu istri mau jujur, Habib Toha agak sedikit mengelak, nggak mau ngaku. Dia katanya cuman apa namanya, ya intinya nggak mau ngaku. Nah, setelah istri saya bilang, saya tekan lagi, suruh jujur, buka suara, jujur, saya bilang, intinya kamu harus jujur, buka suara gitu. Nah, di situ baru, sebelum istri saya ngomong pun, istrinya Habib Toha udah lari duluan ya. Lari kemana? Ke kontrakan. Tadinya kan saya kumpulin di kontrak di rumah sebelah tuh, Pak Kiai. Di sebelah kontrakan kan ada rumah tuh, rumah kayak kosong itu buat tempat sholat di situ. Nah, saya kumpulin di situ. Nah, sebelum istri mau bicara itu, terus istrinya Habib Tua langsung lari, berarti nggak mau nerima lah. Biarin urusan kalian, saya nggak mau nerima gitu. Dia langsung pergi. Nah, di situ Habib Tua nyusul sama istri saya, jadi kita pindah tempat intinya, karena istrinya Habib Toha nggak mau keluar, jadi saya panggil lagi istri saya sama Habib Toha, dan di situ saya interogasi lagi, saya ngomong lagi, tolong jawab jujur, saya bilang, saya tahu bahwa istri saya dengan lu bajingan, saya bilang itu. Baik Kang Marga, karena waktu kita sempit, jangan dimatikan. Waktu kita sempit, jadi mohon dijelaskan gini aja. Apa yang terjadi antara istri Kang Marga dengan Habib Toha bin Yahya? Itu hubungan asmara sudah sampai sejauh apa? Apakah mereka sudah sampai berzina atau bagaimana? Silakan Kang Marga. Iya, menurut informasi dari istri, udah dalam 1 bulan, dari bulan September dari bulan September sudah melakukan perselingkuhan dan mengakibatkan berhubungan jinah selama 1 bulan, kurang lebihnya 7 kali, 1 kali di kontrakan saya, 6 kalinya di rumah. Di rumah siapa? Di rumah balai, itu yang biasa buat kumpulan di situ. Kalau di majelis sebutnya rumah kosong. Itu maksudnya rumah balai itu majelis taklim atau apa? Itu rumah balai itu kan buat sholat, buat tempat kumpul, ngobrol di situ. Oh, milik warga bersama. Iya, jadi di luar dari kontrakan gitu. Jadi mereka berzina di tempat sholat itu. Yang pertama berzina di kontrakan saya. Terus yang ke-2 dan 3 dan seterusnya itu di rumah, kalau di majelis sebutnya rumah kosong ataupun rumah bulan di situ. Yang peranti sholat itu. Iya. Itu menurut ya, itu kan yang penting itu ya. Terus
apa sudah dikonfrontir si Habib Thoha bin Yahya itu, sudah mengakui juga? Dua-duanya sudah mengakui bahwa mereka melakukan perselingkuhan dan perzinahan selama kurang lebihnya 7 kali. Saya ulangi lagi, yang pertama di kontrakan saya pengakuannya, dan yang keenamnya di rumah balai tempat sholat itu. Nah, setelah saya rekam, saya emosi dan berdiri, ya intinya menahan nafsu, karena di situ waktu pas mendengar pengakuan itu saya udah sempat, maaf katakan kasar, udah pengen membunuh lah ceritanya gitu. Astagfirullah. Cuman karena mungkin saya masih punya iman, masih punya Allah, saya tahan. Saya tujuan awalnya pergi dari situ ke Pak Ketip dalam artian pengen meminta cerai dengan istri. Saya jelasin ke Pak Ketip seperti ini. Nah, Pak Ketip itu siapa? Pak Ketip Dede Gunawan itu kan selaku Lebe. Oh, Lebe. Ya, saya langsung ke Pak Lebe, saya cerita itu sekitar jam 5 subuh, saya cerita, saya intinya pengen cerai Pak, gitu. Tujuan awal seperti itu. Karena udah nggak sanggup dengerin pengakuan bahwa istri dan Habib itu melakukan perselingkuhan sehingga berzinah di tempat majelis, lokasi majelis yang sering dibawa untuk bersolawat. Dan oke, gini Kang, tuntutan Kang Marga kan cerai sama istri ya. Awalnya nah sekarang ketika masyarakat tahu kejadian itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat? Awalnya belum pada tahu Pak Kiai. Jadi setelah ketemu Pak Ketip, sore itu pertemuan lagi. Sore pertemuan lagi dengan Pak Ketip. Nah, di situ mereka benar-benar sungguh mengakui dan tidak ada pembelaan sedikit pun, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahannya. Intinya tidak mau perkara ini dibawa ke ranah hukum. Intinya pengen kekeluargaan gitu. Cuman saya bersikeras untuk dibawa ke ranah hukum, dan di situ pas hari Selasa malam Rabu sekitar habis maghrib itu kita langsung ngobrol di depan kontrakan bersama Pak Ketip. Nah, di situ sampai intinya mereka mengakui tidak ada pembelaan, bahkan disaksikan oleh kakak Habib Thoha yaitu Habib Yahya dan Pak Ketip. Habib dan siapa? Ya, pakai Disaksikan oleh Habib Yahya selaku kakak Habib Thoha, dan Pak Ketip, Pak Lebe, serta saya, dan ada satu jamaahnya Habib yaitu Kang Kurdi, Kang Jombi gitu. Setelah mereka mengakui dan segala macam, intinya tidak ada pembelaan, intinya mengakui kesalahan yang diperbuat oleh Habib Thoha. Makanya saya bilang ini harus dibawa ke ranah hukum. Nah, setelah itu kita pergi ke balai desa. Di balai desa pun sama, di sini ada satgas, ada kepala dusun, ada semuanya di sini pun mengakui Pak bahwa ini kesalahan gitu. Nah, dalam benak saya Pak Kiai, di situ saya meminta uang 10 juta. Dalam artian saya kalau awalnya saya nggak mau, maksudnya nggak ada pikiran minta uang 10 juta, nggak ada. Awalnya saya bersikeras karena ini harus ke hukum terus hukum. Meskipun di penjara dua-duanya saya akan bawa ke ranah hukum.
Setelah itu nggak tahu, saya pikirannya ke anak, bayang-bayangan anak, gimana kalau sumpama istri saya di penjara. Jadi saya langsung ngeputusin, ya udah kita kekeluargaan, Bu. Nggak apa-apa, asalkan antum ngasih uang 10 juta, nanti uang itu kasih ke istri saya, biar istri saya pulang dan kamu pergi dari desa Pabuaran Wetan. Jadi intinya saya pengen tenang sendirian di situ. Nah setelah itu, setelah selesai, akhirnya saya kasih waktu 2 hari untuk menyiapkan 10 juta biar istri saya pergi, Habib Tohanya pergi, jadi nggak ada di sini lah. Intinya saya pengen tenang, pengen lepas, intinya gitu. Nah setelah selesai obrolan itu dan mereka pergi, setelah itu saya dikuatkan kembali oleh keluarga. Kenapa dengan uang 10 juta harga diri kamu? Gitu. Saya cuma pengen memulangin istri saya doang, katanya ke Medan. Nah, terus di situ saya tegaskan lagi di situ, ini harus lanjut terus ke proses ranah hukum. Jadi untuk masalah uang untuk mengembalikan istri itu harus tanggung jawab mereka berdua-duanya karena sudah melakukan perbuatan jinah di tempat majelis ilmu. Nah gitu. Jadi sampai di situ besok paginya datang ke Polsek untuk mengadukan. Alhamdulillah laporannya diterima dan Polsek pun mengarahkan ke Polres. Nah, dari Polres saya membuat laporan pengaduan bahwa istri saya selaku istri saya dan Habib Toha melakukan perselingkuhan dan perjinahan di tempat majelis sholawat hubun Nabi. Tolong Oke, baik Kang. Saya potong saja supaya tidak panjang ya ceritanya. Dari Polres langsung ada action nggak? Tidak ada, waktu itu kebetulan kurang lebih pukul jam 3 sore. Jadi saya buat pernyataan secara tertulis, dilampirkan oleh bukti yang saya dapat hanya chatting dan rekaman pengakuan. Nah, setelah itu langsung diterima, jadi belum di BAP ataupun nggak tahu gimana yang Sampai sekarang belum ya? Informasi dari polisi nanti besok pagi akan dikasih ke Kapolresta untuk ditindaklanjuti unit mana yang akan menangani, dan sampai sekarang pun belum ada tindak lanjut. Oke, sekarang saya melihat ada video masyarakat yang menggeruduk tempatnya Habib Toha bin Yahya itu, apa yang mereka lakukan? Salah satunya merusak atribut-atribut yang masih tersisa, seperti gambar-gambar Habib Toha dan tempat-tempat ininya karpet-karpet gitu. Jadi intinya warga itu meminta agar kepolisian segera menindaklanjut permasalahan ini karena yang tertuduh selaku panutan kita sebagai warga desa Pabuaran Wetan, jadi harus benar-benar terbukti ataupun Oke, sekarang Habib Toha bin Yahya itu masih ada di sana atau sudah keluar atau? Sudah keluar, waktu itu sudah keluar. Keluar, tidak ditangkap gitu ya? Keluar nggak ditangkap, jadi keluar nggak tahu kemana keluarnya. Jadi ibaratnya kan laporannya kan belum diterima, belum ada tindak lanjut seperti Oke. itu. Keinginan masyarakat apa? Apakah cukup hanya disuruh pergi, pindah, atau ada tuntutan lain dari masyarakat? Dari masyarakat cuman ingin agar laporan saya diterima dan segera ditangani kasus ini dan segera ditangkap ataupun segera langsung dipanggil gitu. Jadi tidak harus mengulur-ulur waktu. Jadi masyarakat geram, intinya pengen
katakan kasar lah, pengen kenapa sih Habib Tua itu nggak langsung dipenjara dan segala macam, banyak yang seperti itu. Karena Oke, baik. dia Gini Kang, mudah-mudahan sabar ya, diuji dengan ujian berat dan insya Allah dapat ganti yang lebih baik lah. Saya ingin bicara dengan Raden Hamzahia nih, dari keluarga besar Kanoman. Ada masuk Raden tadi? Baik, baik. Silakan Raden, Sudah kita masuk Pak bincang. Kiai. Baik, Assalamualaikum Mangga, Raden. mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Alhamdulillah sebagai tokoh masyarakat di Cirebon, panjenengan sangat dikenal oleh hampir seluruh lapisan masyarakat dari bawah sampai atas, bahkan dalam skala nasional juga sudah banyak tokoh-tokoh yang dekat dengan panjenengan.